Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena pertolongannya kita boleh melewati satu minggu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama untuk semua karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, secara pribadi, keluarga, dan lembaga kita tercinta. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita dengan sigap saat teduh di hadapan Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita bersyukur karena besar cinta Tuhan bagi kita dan karyanya yang begitu ajaib, sehingga kita masih terus menikmati hari-hari yang kita lewati. Bersama-sama kita naikkan pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Dipersilahkan. Shalom. Warta Jemaat Ibadah Multigenerasi Minggu tanggal 26 Mei 2024. Kami dari tim pelayanan multigenerasi dan semua yang bertugas hari ini menyambut dengan penuh sukacita untuk kehadiran kita semua dalam ibadah hari ini. Kami juga terus mengundang untuk kita menghadiri ibadah
tim multigenerasi pada minggu-minggu yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Leniwan Darmawati Gea yang hari ini menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua tim yang hari ini melayani, bertugas, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah multigenerasi Minggu tanggal 2 Juni 2024, pengkhotbah Ibu Ruslin, fotum dan salam Pendeta Hari Wahyudi MTH, liturgos Saudari Pini, singer Saudara Desen, Saudari Erni, dan Saudara Andre. Doa syafaat dan warta oleh Saudara Petra, kolektan oleh Saudara Fandri dan Saudari Nadia. Pemain musik oleh Saudara Nathanael, Saudara Yosua, dan Saudara Winner. Sound system oleh Saudara Sardi, multimedia oleh Bapak Ferry dan Saudara Yafet. Sekolah minggu akan dilayani oleh Saudari Devi, Saudari Rumi, dan Saudara Katniel. Dalam ibadah hari ini kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang berulang tahun selama 1 minggu yang ada ke depan ini. Yang pertama Saudara Doni pada tanggal 27 Mei, Saudari Rizka pada tanggal 28 Mei, Saudari Risma tanggal 31 Mei, Saudari Bergita tanggal 1 Juni, dan Saudara Katniel tanggal 2 Juni. Kado ulang tahun terambil dari Amsal pasal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Selanjutnya kami akan menyampaikan laporan keuangan multigenerasi. Laporan keuangan multigenerasi Minggu tanggal 19 Mei 2024, saldo akhir kas multigenerasi sebesar 2.217.500. Sedangkan laporan keuangan Marturia Sabtu tanggal 18 Mei 2024, kas Marturia ditutup dalam jumlah saldo Rp198.000. Laporan keuangan sekolah minggu tanggal 19 Mei 2024, saldo kas sekolah minggu ditutup dengan jumlah saldo Rp236.500. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan mentabiskan ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan kidung pujian dari Nama Yesus Terus Bersuara, nomor 274, Keagungan Tuhan. Pada bait yang kedua, Bapak Ibu jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bila
Jemaat Tuhan, mari kita mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan yang Tuhan terus limpahkan bagi kami semua. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan terus Tuhan anugerahkan. Dan kami masuk dalam ibadah hari ini ya Tuhan, kami juga menyerahkannya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Ibadah hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing terambil di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Kita menyambut dengan kidung pujian ayat yang ketiga. Mari kita bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ya, saat ini kita akan mengutus anak-anak sekolah minggu. Mereka akan beribadah secara terpisah dan dibimbing oleh kakak-kakak pembina. Sambil menunggu anak sekolah minggu maju ke depan, kita nyanyikan pujian Besar Cinta Yesus.
sekalian. Silakan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu akan beribadah. Tuhan berkati mereka bersama dengan kakak-kakak pembina. Biarlah seluruh rangkaian ibadah mereka juga boleh merasakan kemuliaan Tuhan dan semua yang dilalui tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa memberkati kehidupan kita, karena cintanya yang begitu besar bagi kita, sehingga sampai dengan detik ini kita masih sehat, kita masih kuat, dan biarlah segenap kehidupan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji.
memuji Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian api kemuliaan-Nya. Dengarkanlah suara nafiri. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk menyaksikan cinta dan kasih Tuhan, baik itu melalui kesaksian hidup dan kesaksian pujian. Saya persilahkan. Ya, untuk tingkat 4 dipersilakan maju ke depan.
bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami dalam mengikuti UAS yang ada. Dan satu kerinduan kami, dalam UAS yang ada kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. penguji, moderator, dosen, dan tenaga kependidikan maju ke depan. Walaupun kemarin hari Belala sempat ujian tertunda, tapi bisa dilanjutkan setelah jam 6. Banyak tantangan dihadapi oleh penguji, banyak menerima skripsi yang belum sempat dibaca, sambil menunggu harus dibaca, dan telah menguji. Ada yang lulus, ada yang lulus dengan mayor, perbaikan mayor, ada perbaikan minor. Itu dapat kita lakukan bersama-sama, dan kami akan menyanyikan satu pujian, Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Dikarang oleh Niko, bukan Niko Gading ya, Niko Nyoto Raharjo.
ya kesaksian yang sungguh memberkati, dan biarlah setiap kita terus memuliakan Tuhan dengan segenap kehidupan kita, karena karyanya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi yang bertugas silahkan ke depan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, tidak henti-hentinya kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk semua karya-Mu yang begitu indah bagi kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak Tuhan di tempat ini akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau memberkati semua yang akan kami berikan. Biarlah boleh membantu melancarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bersama-sama kidungkan pujian dari nama Yesus terus bersuara, nomor 240. Bila bunyi sangkakala. Zaman ini tiba pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang tak selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Pada hari yang mulia, pada hari yang mulia, semua saleh siaplah berhimpun di dalam tempat yang permai, karena cinta kasih Yesus dan semua anugerahnya. Bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bait yang ketiga, wajib bekerja. Karena Tuhan hingga malam, wajib bersaksi karena cintanya. Bila nanti habis kerja baru hatiku tetap, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Sebelum kita berdoa syafaat, kami sekali lagi menyambut dengan penuh sukacita di tengah-tengah kita ada hadir Saudari Abel ya dari Anjungan, dan Saudari Abel hadir di tengah kita dan dia sedang baru tamat SMA, mungkin masih mencari tempat melanjutkan studi. Semoga di sini ya. Selamat mengikuti ibadah ya Saudari Abel, kami sungguh bersyukur untuk kehadirannya. Baik, mari kita akan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan
Karena anugerah-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk semua aktivitas yang boleh dijalani. Terima kasih untuk setiap kecukupan dalam berkat Tuhan. Terima kasih kami bisa melewati berbagai macam pergumulan dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah Allah kami satu-satunya. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami menaikkan doa dan permohonan kami kepada Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Mungkin Engkau sungguh-sungguh mendapati kami orang yang sungguh-sungguh berdosa. Tuhan, ampunilah. Kami mengaku bahwa kami seringkali lalai dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seringkali juga mungkin Tuhan menemukan kami kurang bertanggung jawab atas setiap pekerjaan dan pelayanan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami juga jikalau kami juga kedapatan seringkali menyakiti hati sesama kami, sehingga membuat orang lain sungguh bergumul ada di tempat ini. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami juga Tuhan jikalau Tuhan menemukan kami lalai mempergunakan waktu dengan baik dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengatur waktu untuk melayani dengan baik. Ampunilah kami. Ampunilah juga kami ya Tuhan jikalau kami juga seringkali juga tidak menghargai setiap berkat Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa ke hadapan-Mu, menaikkan semua permohonan kami. Kiranya Tuhan memberkati semua kegiatan kami yang ada di STT-AT ini. Terima kasih ya Tuhan, ujian skripsi sudah dijalani. Walaupun ada banyak pergumulan dan kesulitan, tapi Tuhanlah yang sudah menolong kami melewatinya. Dan semua tingkat 4 sudah di ujian skripsi. Terima kasih untuk pertolongan-Mu selama 2 hari itu ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan kegiatan yang ada di depan ini. Besok ada UAS untuk mahasiswa yang tingkat 1 sampai tingkat 3. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dalam mereka mempersiapkan UAS, supaya mereka bertanggung jawab juga untuk dapat menggunakan waktu dan suka dalam mempersiapkan UAS ini dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga dengan cinta kasih kepada Tuhan, mereka memberikan waktu dan hidupnya untuk belajar sungguh-sungguh dan mereka bisa mengikuti UAS dengan baik. Kami berdoa supaya semuanya dalam keadaan sehat ya Tuhan. Dan kami berdoa juga biarlah juga Tuhan terus mencukupkan keperluan hidup kami di tempat ini. Ada banyak hal yang harus kami lakukan dalam lembaga ini. Pelayanan yang begitu besar di tempat ini. Tuhan, cukupkanlah semuanya bagi kami, baik operasional kantor, bahkan juga untuk keperluan mahasiswa dan seluruh staf dan karyawan di tempat ini. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk semua orang yang mensponsori kami di sini. Dimanapun mereka berada, terima kasih Tuhan terus menaruh rasa dalam hati mereka untuk tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan di sini, untuk selalu mengingat kami di sini. Maka berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam pergumulan, Tuhan bukakanlah jalan supaya mereka terlepas dari setiap pergumulannya. Kalau ada yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah iman mereka terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, kami juga berterima kasih. Kami juga sudah mendapat kabar bahwa kami dapat bantuan dari pemerintah untuk pembangunan kelas. Terima kasih Engkau telah menjawab doa kami. Maka kami terus memohon pertolongan kepada Tuhan. Engkaulah ya Tuhan memiliki pelayanan ini. Kami percaya Engkau akan mencukupkannya bagi kami untuk sisa dana yang masih harus kami cari Tuhan atau kami gumuli di hadapan Tuhan. Biarlah ada orang juga yang mau mendukung sehingga pembangunan kelas ini bisa segera dilaksanakan. Terima kasih untuk pemerintah di sini yang telah mendukung kami. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di tempat ini. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa kepada Tuhan secara khusus untuk keluarga Pak Hari dan Pak Romelus Blegur.
Biarlah kedua keluarga ini terus diberikan kesetiaan dari Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan berikan kepada kami semua juga daya tahan yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu dalam melayani Tuhan di tempat ini. Lindungi kami dari sakit penyakit dan biarlah kami tetap kedapatan setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk anak-anak yang minggu ini juga harus ulangan, anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak didik ini dan biarlah mereka bisa mengikuti ulangan di sekolah mereka masing-masing dengan kekuatan hikmat dan kesehatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini secara khusus untuk yang berulang tahun, Saudari Doni, Rizka, Risma, Bergita, dan Katniel. Terima kasih Tuhan menghadirkan anak-anak ini dalam persekutuan di tengah-tengah persekutuan ini. Kami berdoa supaya mereka bersukacita karena Tuhan yang sudah menolong mereka, memberkati dengan memberikan umur yang panjang kepada mereka. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-hambamu ini semakin setia dalam melayani Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk Saudari Abel yang hadir dalam ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu boleh hadir dalam ibadah kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini, masa depannya Tuhan sendiri yang akan menyatakan kepadanya kemana Tuhan menghendaki dia untuk melanjutkan studi. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupannya dan keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih sampai hari ini gereja-gereja Tuhan masih bebas beribadah. Terima kasih sampai saat ini penginjilan di bangsa negara kami pun masih bisa dilaksanakan. Kami terus berdoa mohon keamanan dari Tuhan supaya bangsa kami tetap aman, gereja masih tetap bisa beribadah dan menginjili dan memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun yang duduk dalam pemerintahan, mereka diberikan rasa takut akan Tuhan dan mereka diberikan rasa tanggung jawab dari hati nurani yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal yang mau kami sampaikan, tapi Tuhan kami sangat terbatas menyebutnya satu persatu. Baik yang sudah kami sampaikan maupun yang belum, Tuhan memberkati. Dan sekali lagi semua jemaat multigenerasi yang hari ini hadir di tempat ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kalau mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan tolonglah mereka. Kalau mereka sedang kurang sehat, Tuhan berikan kesehatan. Kalau mereka juga bergumul untuk keperluan ekonomi, Tuhan tolonglah mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pokok doa yang boleh kami naikkan. Dan kami mau mengakhiri doa kami pada hari ini seperti Tuhan sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita buka mazmur kita. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita akan bacakan bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. 1, 2, 3. Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati melalui perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari dengan sikap doa, dengan penyembahan di hadapan Tuhan, kita mau katakan syukur kita oleh karena kuasa salib-Nya yang begitu ajaib, menyelamatkan dan menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian kuasa salib. Dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di
Mari kita berdoa. Oleh karena kuasa salib-Mu Tuhan, yang memungkinkan hidup kami ada, yang menebus hidup kami. Oleh karena darah-Mu, kuasa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang menebus kami menjadi ciptaan baru. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, masih ada waktu bagi kami. Tuhan, berkatilah persekutuan kami. Kami ingin bersekutu merenungkan kebenaran firman Allah sebagai pedoman hidup untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, taklukkanlah hidup kami. Buatlah kuasa Roh-Mu berotoritas di seluruh kehidupan kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami arti kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami semua, berkatilah hamba-Mu ini yang terbatas. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang menyertai di dalam memberitakan firman-Mu saat ini. Kami tolak segala yang jahat, yang mencuri kemuliaan Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami ketika kami datang di hadapan Tuhan. Kuasa itu kami taklukkan dalam nama Yesus. Dan biarlah otoritas Allah yang tertinggi hadir tercurah di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sehat semua? Puji Tuhan. Kesehatan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Amin. Baik, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dalam membacakan firman Tuhan ini, nanti saya mohon kita semua membaca secara bersama-sama. Judul perikop, Tuhan Raja yang kekal. 1, 2, ya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan tema Tuhan di atas tahtanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pemahaman tentang tahta berarti dengan beberapa artian. Tahta bisa diartikan sebagai tempat duduk. Tahta juga bisa diartikan sebagai tempat duduk orang yang penting. Tahta melambangkan martabat, melambangkan kekuasaan yang berlaku. Tetapi tahta Tuhan adalah tempat pemerintahan Tuhan berlaku bagi bangsanya. Tahta juga jika dikaitkan dengan kursi pengadilan Allah. Surga adalah tempat kediaman Allah. Surga dalam bahasa Ibrani Shamaim, ya. Tuhan yang mempunyai tahta di surga. Dalam tahta Tuhan di surga ada bala tentara surga yang menyembah Dia. Dalam tahta surga di surga ada bala tentara langit yang sujud menyembah kepada Tuhan. Dalam Nehemia 9 ayat 6b. Selain itu, ada malaikat-malaikat Allah
yang terus ada di surga. Di dalam Markus 13 ayat 32b. Maka surga adalah tempat kediaman Allah. Surga tempat Allah bertahta. Dan langit adalah tahta Allah. Itu kita bisa lihat dalam Yesaya 66 ayat 1. Tuhan di atas tahtanya. Ini menggambarkan tentang kebesaran Tuhan. Dalam teks Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai yang kelima. Yang pertama kita pelajari yaitu Tuhan adalah Raja. Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, Dia adalah Raja. Tuhan yang punya otoritas tertinggi sepenuhnya dalam seluruh wilayah kekuasaan Tuhan. Tuhan yang kuasai. Secara ketentuan, menjadi raja seringkali dianggap khusus. Dan tidak semua orang mendapatkan hal khusus tersebut. Karena hak menjadi raja biasanya diturunkan dari silsilah keturunan. Atau biasa diturunkan dari warisan turun-temurun. Tetapi Tuhan kita atau Raja kita adalah Tuhan Raja. Dalam artinya Raja dalam bahasa Ibrani dipakai kata malak. Kenapa? Karena Dia Raja. Raja yang bertahta. Berbicara sebagai raja memiliki kekhususan yang tidak ditentukan oleh dunia. Maka Dia disebut sebagai raja. Raja yang agung, raja yang mulia, raja yang bertahta dalam kemegahannya. Tuhan tidak pernah mewarisi kuasa dari siapapun. Tuhan tidak pernah tergantung pada siapapun. Dan Tuhan sebagai raja tidak dibentuk oleh bentuk apapun. Tuhan menjadi raja karena Dia adalah raja yang bertahta. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 18, Tuhan memerintah kekal. Memerintah kekal selama-lamanya, tidak berhenti. Ini menunjukkan tentang kedudukan Tuhan sebagai raja. Dia raja yang absolut, artinya mutlak. Tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Tidak bisa diragukan oleh teori apapun. Mutlak Allah. Dia raja. Dia raja yang penuh kuasa. Dia punya kekuasaan yang sempurna. Yang tidak bisa ditandingkan. Yang tidak bisa dihilangkan, yang tidak bisa digeserkan oleh apapun. Dan kesempurnaan Dia menjadi raja adalah kesempurnaan yang kekal. Itu berasal dari diri Allah sendiri. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di sana menjelaskan Tuhan adalah Raja kemuliaan. Tuhan adalah Raja kemuliaan. Dia jaya, Dia perkasa. Di atas semua ciptaannya. Di atas alam semesta. Karena itu Tuhan dapat melakukan apapun. Di dalam setiap tahtanya. Karena Dia raja yang mencipta, Dia raja yang absolut, Dia raja yang tidak pernah diragukan. Dia raja yang perkasa. Tidak ada yang bisa menghalangi Dia sebagai raja. Tidak ada yang menghambat kedudukannya sebagai raja. Sebab itu setiap hambatan yang menghalanginya
dia bisa runtuhkan. Dia melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan karena dia raja. Dia mutlak bertahta di atas ciptaannya. Maka masih ragukah kita menyembah dia sebagai Tuhan, Raja yang bertahta? Masih ragukah hati kita? Masih ragulah pikiran kita? Masih ragukah niat kita, hasrat kita mempercayai dia sebagai Tuhan dan Raja? Jangan-jangan dengan berbagai teori, jangan-jangan dengan berbagai penafsiran, maka kita ragu. Ini sebuah penekanan, Tuhan adalah Raja yang bertahta dari selama-lamanya kepada kekekalan. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia Tuhan, memiliki kedudukan. Dia memerintah. Tahtanya kuat, tahtanya kokoh. Ditopang oleh kebenaran-kebenaran Allah. Tuhan di atas tahtanya. Yang kedua, ia berpakaian kemegahan, majesty. Majesty. Ada lagu itu ya? Na 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 na. Dia Tuhan yang bermegah, berpakaian kemegahan. Kalau kita lihat atribut Tuhan sebagai raja tergambar melalui kemegahan pakaiannya. Kata pakaian dalam bahasa Ibrani disebut sebagai labas. Kata labas ini dipakai dalam kemegahan pakaian Tuhan. Pakaian menunjuk pada status pemakainya. Selain itu, pakaian dapat menunjukkan karakter yang patut dihargai dari si pemakainya. Jika dikenakan kepada Allah, maka kemegahan pakaian Allah tidak bisa tergambarkan. Tidak bisa tergambarkan. Sebab Allah melampaui semua bentuk-bentuk atribut yang pernah dikagumi oleh manusia sebagai ciptaannya. Atribut pakaian Allah di luar batas kekaguman manusia. Allah pokok dasar dari semua kemegahan di muka bumi dan juga di surga. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Pakaian Allah adalah kebenaran dan keadilan. Dalam Ayub pasal 29 ayat 14. Pakaian Allah adalah kebenaran dan keadilan. Selain itu, pakaian Allah adalah keindahan, kekuatan. Di dalam Ayub pasal 40 ayat 10, pakaian Allah adalah kemegahan dan keluhuran, keagungan. Agung, luhur, engkau megah, engkau indah. Inilah atribut pakaian Allah yang tidak bisa disejajarkan dengan pemahaman manusia. Dia Allah yang bermegah. Pakaian Allah adalah kemegahan dan keluhuran, keagungan. Hal-hal inilah yang melekat secara kekal dalam diri Allah. Allah sendiri yang menjadi sumber atribut-atribut yang sangat memukau dalam diri Allah. Maka kenapa semua kita datang kepadanya
Tuhan, Engkau megah dalam tahtamu. Karena dia punya atribut yang tidak bisa disamakan dengan pemahaman manusia. Dan hal ini tidak bisa digeser. Hal ini tidak bisa dihilangkan. Hal ini tidak bisa dibantahkan oleh apapun. Allah bermegah. Maka patutlah kita sebagai ciptaannya yang hina ini, yang berdosa ini, yang tidak layak ini, sombong kepada Allah? Patutkah kita yang sebagai ciptaannya pura-pura tahu Allah itu megah? Patutkah kita tidak menyembah dia? Kurasa sebagai seorang teolog itu tidak pantas hadir dalam sikap kita. Ia Allah yang megah, memiliki atribut-atribut yang sangat memukau, maka kebesarannya mengagumkan, yang membedakan dia dengan Allah-Allah lain. Allah kita tidak bisa kita dandani sesuai dengan apa yang menjadi konsep-konsep manusiawi kita. Mungkin kita datang kepadanya dengan dandanan yang terbatas. Karena kita ciptaan, kita berdosa. Allah kita bermegah dalam tahtanya. Sinar kemegahannya tidak bisa hilang. Tidak bisa kabur. Selanjutnya, Tuhan di atas tahta menggambarkan tentang tahtanya tegak dari kekal. Sebagai raja, tahta Tuhan tegak dari kekal kepada kekekalan. Dalam kekekalan itu, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat merampas atau tidak ada satupun kuasa yang menggantikan posisi Allah sebagai raja. Raja-raja dunia bisa runtuh. Posisi mereka bisa berganti. Raja-raja yang masyhur di dunia bisa mati. Raja-raja yang terkenal, terpopuler di sepanjang masa bisa tergantikan. Tetapi dia Allah, Raja tegak dari kekal. Tidak bisa digoyangkan tahta Allah kita oleh gelora apapun. Tahta Allah sebagai raja yang sangat tertinggi. Tidak dapat digoncang, tidak dapat dihancurkan oleh kerajaan apapun. Tidak ada yang sama seperti dia. Tahta bangsa-bangsa akan takluk. Tahta bangsa-bangsa akan takut kepadanya. Karena dia adalah Allah yang bertahta tegak dari kekal. Tahta Allah yang kekal didasarkan pada kekuatan Allah sebagai raja yang memerintah sepanjang abad. Yang mengakui tahta Allah tegak dari kekal sampai selama-lamanya adalah umat ciptaannya. Umat ciptaannya mengenal dia sebagai Allah yang bertahta tegak dari kekal. Tahta Allah tetap bertahan selama-lamanya. Tidak pernah runtuh. Karena keadilan Allah menjadi tongkat kerajaan tahta Allah. Tahta Allah tetap abadi. Tahta tetap bertahan dari generasi ke generasi. Tahta Allah seumur surga. Apakah masih meragukan tahta Allah? Tahta Allah saat ini adalah hati kita. Tahta Allah saat ini adalah pikiran kita. Tahta Allah saat ini adalah ruang hidup kita. Apakah masih meragukan ruang hidupmu
ditaklukkan dalam tahta Allah? Dengan anggapan-anggapan yang membelokkan, dengan teori-teori yang membelokkan, atau dengan pendapat-pendapat yang sedikit mengkritik-kritik iman kita, sehingga ruang kehidupan kita undur dari tahta Allah. Saya rasa sebagai seorang teolog, hamba-hamba Tuhan, terus berjuang supaya tahta Allah hadir dalam ruang hidup kita. Amin. Karena tahta Allah tegak dari kekal, yang tidak bisa terbantahkan oleh apapun, karena hidup selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan bertahta dalam tahtanya. Kita bisa belajar tentang kebesaran Tuhan yang tidak bisa dibandingkan. Tuhan tidak bisa dibandingkan oleh apapun, sebab Dia besar, lebih hebat dari semua kuasa yang ada di bumi. Tuhan lebih besar dan lebih hebat dari apapun. Kata hebat dalam bahasa Ibrani menggunakan kata rum yang mengandung arti gagasan, kemuliaan, dan keagungan di ketinggian surga. Gagasan, kemuliaan, dan keagungan di ketinggian surga. Dalam hubungannya dengan Allah, kata tersebut menunjuk tentang derajat Tuhan kita yang tidak dapat disejajarkan oleh apapun. Mazmur 86 ayat 10. Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Karena itu Allah kita lebih besar dari suara air yang besar, lebih besar dari suara pecahan ombak laut yang hebat. Kebesaran itulah kehadiran Tuhan menggelegar dan tidak dapat diredam oleh kuasa apapun. Kebesaran Tuhan kita tidak bisa dibandingkan. Dia berbeda dengan Tuhan yang lain. Kita tidak bisa sejajarkan kebesaran Tuhan kita dengan kebesaran-kebesaran yang ada dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa sejajarkan kebesaran Tuhan kita dengan kebesaran-kebesaran yang manusia konsepkan. Jika kita membandingkan kebesaran Allah, maka kita melihat betapa Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang tak terbandingkan. Dia bertahta dan tahtanya tak terbandingkan. Sehingga kita tidak meragukan kebesarannya. Sehingga kita tidak takut lari kepadanya. Sehingga kita tidak meragukan untuk percaya kepadanya. Sehingga kita tidak khawatir membuat hidup kita ini berserah penuh kepada kebesarannya. Dia Allah yang besar, yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Berikutnya, Tuhan bertahta. Kita belajar bagaimana dampak dari kuasa Allah Sang Raja kita. Dunia ditopang olehnya, tegak dan tidak goyah. Karena itulah orang-orang yang berada dalam naungannya tidak dibiarkannya jatuh hingga binasa. Ini bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia sang berkuasa dalam hidup kita. Kehadiran Yesus Kristus
menggambarkan bahwa Yesus Kristus menjadi penebus kita. Allah memelihara kita. Allah mengangkat kita sampai Dia menjadikan kita biji mata kesayangannya, kepunyaannya. Masih ragukah engkau kepada Tuhan? Masih memiliki reaksi setengah-setengah meragukan kuasa Allah? Dalam hal apapun, seharusnya dan seyogianya kita sebagai umat pilihannya, sebagai orang yang taat dan percaya kepadanya, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa meragukan Tuhan, tidak lari dari hadapan Tuhan, tidak melalaikan panggilan Tuhan. Peraturannya teguh, peraturan Allah teguh, menopang orang-orang yang berlindung padanya. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Kalau sekali percaya kepadanya, maka jangan pernah diombang-ambingkan. Jangan runtuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Baitnya layak kudus sepanjang masa. Karena itulah tidak ada satupun kekuatan dunia yang bisa menodai kekuatan Allah. Tuhanlah yang menyucikan dunia yang telah dicemari oleh dosa-dosa. Tuhan yang akan membereskan dunia yang telah dicemari oleh dosa yang menjijikkan. Inilah dampak bahwa Dia Allah yang bertahta. Dia sang raja. Dia memerintah atas ciptaannya. Dia menopang yang berlindung padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang bertahta. Di dalam tahtanya yang kekal. Ketika kekhawatiran muncul dalam benak kita, maka ingat Tuhan kita. Kadang-kadang kita sebagai seorang teolog, hamba Tuhan yang sudah penuh dengan firman Tuhan, yang sudah disirami oleh firman Allah tiap-tiap hari, tetapi dalam prakteknya kita seringkali kita gagal. Ya atau betul? Iya. Sedikit sekali diombang-ambingkan, maka muncul keraguan di hadapan Tuhan. Muncul rasa takut, sudah khawatir kepada kebesaran Tuhan. Apalagi menyangkut soal material atau finansial. Mampu enggak ya? Bisa enggak ya? Padahal sesungguhnya dasar kita percaya adalah dasar yang kokoh. Yaitu Allah yang bertahta di dalam kerajaannya yang kekal. Masih meragukan sana sini. Masih khawatir tentang diri kita sendiri. Padahal dasar kita berpijak adalah Allah yang kokoh, Allah yang besar, Allah yang bermegah, Allah yang berdaulat. Yang bisa menaklukkan segala kegentaran hati umatnya. Renungan ini membawa kita kepada pemahaman di mana Raja yang kekal itu penuh kuasa. Raja yang kekal itu penuh kuasa dalam hidup kita. Apakah ada kuasa lain yang yang bisa menggantikan kuasa Allah dalam diri kita? Kurasa tidak ada. Kalau kita berpijak kokoh, tegak, tidak terbantahkan oleh apapun, entah istri lah, entah anak lah, entah kenyamanan lah, entah apapun, maka kita berdiri sebagai seorang pemenang.
menjalankan panggilan kita. Jika kita adalah orang percaya yang berada dalam naungan kuasa Raja yang kekal, maka siapakah yang dapat menjatuhkan? Siapa yang dapat mengalahkan kita? Mungkin secara praktis ya, biasanya dalam hari kesehari kita, yang biasa mengalahkan iman kita itu adalah apa? Kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah. Iya kan? Iya. Keinginan kita sendiri yang belum cukup. Itulah yang mengalahkan kehendak Allah. Itulah yang menghancurkan kuasa Allah yang kekal dalam diri kita. Itulah yang menodai maka kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh berada dalam naungan kuasa Allah, Raja yang kekal. Kekudusannya tidak dicemari oleh apapun. Jika demikian, maka di bawah naungan kuasa Allah, apakah ada noda yang tidak bisa dipulihkan, yang tidak bisa dibereskan di bait Allah? Noda-noda, dosa-dosa, kejijikan, ketidakbenaran di hadapan Tuhan, seharusnya itu bisa dibereskan di hadapan Allah ketika kita datang kepadanya. Tuhan di atas tahtanya, Dia tahu siapa kita. Dia tahu tahtanya itu ada dalam hidup kita atau enggak. Tuhan di atas tahtanya, Dia tahu kelemahan kita. Tetapi dalam kelemahan kita itu, Tuhan menopang kita dengan perlindungannya, dengan kasih sayangnya. Yang dituntut dari kita adalah hati yang mau terbuka. Pikiran yang mau terbuka. Pikiran yang mau memikirkan Allah yang bertahta di atas kerajaan sana. Kadang-kadang kita hadir dalam ibadah, tetapi pikiran kita kemana-mana. Hati kita terbagi berapa bagian. Tapi sepenuhnya Tuhan bertahta dalam kedaulatannya, Dia tahu hati kita. Maka mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Allah yang bertahta, Allah yang kekal itu bertahta dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari tiap-tiap pergumulan kita, baik pergumulan dengan keadaan kita sendiri, pergumulan dengan orang tua dan keluarga kita, pergumulan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarkanlah tahta Allah bertahta, menaungi dan takluk kepada kebimbangan kita. Tuhan mampu membereskan semuanya. Tuhan mampu mengambil alih semuanya. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta, terima kasih Engkau bertahta memerintah. Engkau Allah yang memiliki kebesaran. Engkau Allah yang jaya. Engkau Allah Raja yang memiliki pemerintahan yang kekal. Tuhan, kami bersyukur jikalau dalam kebenaran firman-Mu dalam kitab Mazmur pasal 93 mengajarkan hidup kami untuk semakin berpedoman teguh di dalam kebenaran-Mu, untuk tetap kuat teguh mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang bertahta. Tuhan, ampunilah kami jikalau kadang-kadang kami lupa, jikalau kadang-kadang
kami meragukan, jikalau kadang-kadang kami khawatir, tetapi dalam kedaulatan firman-Mu yang begitu mulia pagi ini Tuhan, Engkau menundukkan kami agar kami takluk kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, bertahtalah dalam kehidupan kami, bertahtalah dalam pergumulan-pergumulan kami, bertahtalah dalam setiap kelemahan kami, bertahtalah dalam seluruh ruang hidup kami, sehingga kami mau Tuhan, hidup kami tetap teguh di dalam kebenaran-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau, biarlah nama-Mu dipuji dan dibesarkan di sepanjang masa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk hambanya yang boleh membagikan perenungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita diberkati melalui perenungan firman Tuhan. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Ku Beri Kemuliaan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengantarkan hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Tuntunlah dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang kudus. Kami memuji Tuhan oleh karena kebesaran-Mu. Dalam kekudusan-Mu kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kegagalan hidup kami, untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak.